Oke, shalom Bapak Ibu semua. Shalom, Shalom Abuna. Abuna, shalom Shalom, Bapak Ibu semua. semuanya. Shalom, selamat pagi, Christian. Shalom, selamat pagi. Ada Ibu Duma, Pak Mardani, Bu Nancy, Pak Jusman, Pak Ogi, Bu Rika, Bu Sinai, juga Abuni, Bu Afrina, Bu Ayen, Kak Alden, Bu Biho, Bu Diana, lalu Bu Helmi, Bu Irma, Pak Jordi, Bu Leli, Bu Mimi, Bu Sekar, dan Pak Yosep. Kita masih nunggu beberapa rekan kita yang lainnya. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sebagaimana yang kita dengar, ini adalah hari terbaik buat kita. Setiap hari adalah hari yang terbaik karena ada rencana Tuhan yang kita jalani dan kita alami kuasa pemeliharaan Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, tentunya harapan Abuna dan Abuni semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita semua dalam keadaan sukacita. Ya, pokoknya tetap aman, terkendali bersama dengan Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekalipun orang bilang ini dalam keadaan sedang tidak baik, tapi bersama Tuhan kita baik-baik saja karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu dan saudaraku, mana jempolnya? Tuhan yang baik. Sangat baik. Amat baik. Selalu baik. Selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Betul dong, terus dari kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk buat Allah kita yang hebat dan luar biasa sangat baik. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudari, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kepada kami keselamatan dan selalu memberikan kepada kami kesempatan dan hari-hari baik buat kehidupan orang percaya. Kami yakin adalah sebuah kebaikan di mata-Mu dan juga kebaikan bagi kami. Jikalau kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semuanya ditambahkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mau sepakat dalam pujian penyembahan, dan kami percaya di balik pujian penyembahan yang kami persembahkan kepadamu ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, dan kuasa mujizat. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian dan juga saudari, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dan berikut pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. bagiku.
dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kau penyelamatku, hanya dekat padamu. Haleluya, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku,
Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik. Ya. Suara Abuna apakah cukup terdengar jelas? Kalau jelas boleh kasih jempolnya. Wih, mantap. Baik Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita masuk ke perikop yang baru. Sebuah perikop yang akan mengajarkan kita untuk lebih berani. Katakan sama-sama dengan Abuna, lebih berani. Yes, lebih berani ya. Oke, berani untuk apa? Kita mau sama-sama belajar di 2 Tawarikh pasal 23 ayat 1 sampai dengan kita selesai bacanya. Ayo kita buka sama-sama Alkitabnya. Siapkan catatannya. Puji Tuhan. Di awal minggu ini kita akan di-equip atau dibekali dengan sebuah pembekalan agar kita semakin nyata hidup dalam pertumbuhan iman dan juga karakter sebagai orang percaya. 2 Tawarikh pasal 23. Mari kita mulai baca dari ayat yang pertama. 2 Tawarikh pasal 23. Ya, sekali lagi di kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 23 ayat yang pertama. Kita mulai baca di tempat kita masing-masing. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Oke, sebelum kita lanjut ke ayat yang keempat, Abuna mau mengajak supaya tidak lupa. Di ayat yang pertama ada kalimat memberanikan diri, ya. Jadi kita mulai di situ di garis, bisa pakai stabilo, ya, bisa pakai stabilo. Memberanikan diri atau di garis bawah pakai pensil. Lalu masuk ke ayat yang kedua, di garis bawah orang-orang Lewi serta kepala-kepala puak orang Israel. Ya, itu di garis bawah atau stabilo. Di ayat yang ketiga, perjanjian dengan raja di rumah Allah. Itu di garis bawah juga. Nanti akan Abuna jelaskan maknanya yang benar-benar bisa teraplikasi dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, maupun untuk pekerjaan kita. Ya. Oke, kita lanjut ayat yang keempat. Inilah yang harus kamu lakukan, sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah
dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Sampai di situ dulu. Oke, katakan amin. Ya, Bapak Ibu sekalian dan saudari yang mau belajar firman Tuhan. Jadi tadi Abuna awali di minggu ini kita diajarkan untuk diingatkan berani, ya. Berani apa? Berani untuk membangkitkan sebuah prinsip yang teguh demi pemulihan, ya. Jadi pemulihan itu bisa terjadi jikalau kita punya keteguhan dalam prinsip. Tapi berdasarkan seiring dengan perjalanan waktu ada banyak proses yang kadang-kadang mereduksi energi, mereduksi semangat, menguras tenaga. Sehingga kadang-kadang keteguhan itu udah setipis tisu, ya. Disenggol sedikit langsung runtuh. Nah, minggu ini, di awal minggu ini kita diingatkan untuk membangkitkan itu. Berarti ada partisipasi kita nih, bagian kita, ya. Karena ini menceritakan tentang bagaimana Imam Besar Yoyada bersama para pemimpin dan prajurit, ya, mengangkat dengan segera Yoas yang memang masih kecil pada saat itu untuk menjadi raja Yehuda berikutnya, menggantikan, tujuannya apa? Menggantikan seorang pemimpin yang jahat yang telah membunuh seluruh keturunan raja dan merebut tahta. Ingat minggu lalu siapa namanya? Betul sekali, Atalia, ya. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana sebuah strategi keberanian dan kepercayaan yang penuh, ya, kepada perjanjian Tuhan. Makanya tadi Abuna minta untuk kita semua menggarisbawahi, ada salah satunya adalah frase perjanjian, ya. Dan beberapa yang kita garis bawahi tadi itu adalah makna yang penting kalau berdasarkan teks asli kitab bahasa Ibrani, ya. Yang pertama adalah di ayat yang pertama, ya. Di sana dikatakan memberanikan diri, tapi kalau kata aslinya itu bukan memberanikan diri saja, ya. Bahasa aslinya itu adalah vayit khazak. Vayit khazak. Katakan sama-sama, vayit khazak. Ya, jadi itu satu nafas, ya. Vayit khazak. Ya, vayit khazak. Itu artinya apa? Bukan cuma memberanikan, tapi menguatkan, mengokohkan. Ya, jadi ini artinya menunjukkan sebuah niat, tekad yang bulat, kekuatan batin yang gak asal-asalan, berasal dari keyakinan kerohanian kita. Jadi Bapak, Anda bisa bayangkan kalau kerohanian kita itu low, nggak akan punya yang namanya kemampuan untuk vayit khazak tadi, yaitu menguatkan atau memberanikan diri. Di sana kan memberanikan diri, ya, tulisannya. Karena apa? Karena memang untuk kita bisa bertumbuh butuh sebuah keberanian. Untuk membangun konsep dan strategi yang baru memang butuh sebuah keberanian. Tetapi apa artinya berani kalau dia tidak dimulai dengan sebuah power atau kekuatan? Makanya iya, sinyal, ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, ya. Sinyalnya agak sedikit error. Ya, sinyalnya agak sedikit error. Iya, nggak apa-apa sinyal error. Yang penting orangnya nggak error, Bapak Ibu. Amin. Ya, sinyal error nggak apa-apa, yang penting orangnya nggak error, ya. Memang dalam seminggu ini sinyal di daerah kami ini cukup agak sedikit ada gangguan, agak sedikit melambat Mbps-nya gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting pertumbuhan iman kita tidak melambat. Setuju, katakan amin. Makanya saudara, saya percaya setiap pesan Tuhan itu pasti tepat datangnya. Ya, termasuk juga ketika kita diingatkan harus menguatkan diri hari-hari ini. Karena mungkin akan ada pergumulan-pergumulan dan juga masalah-masalah yang akan berpotensi melambatkan keinginan kita untuk bertumbuh.
Iya, ya. Suaranya agak keputus-putus ya. Abuna ulangi sekali lagi ya. Jadi bisa saja bisa dengar suara Abuna? Bisa, Bunda. Oke, sip. Baik, Abuna ulangi sekali lagi. Jadi bisa saja jangan-jangan minggu ini memang akan ada hal-hal yang berpotensi membuat kita jadi kayak terpancing melambat gitu ya, mengendor. Ya, apa itu Abuna? Abuna nggak ngerti. Mungkin saja ada masalah keluarga, mungkin saja ada ajakan-ajakan, mungkin saja ada pengaruh hal-hal yang lain. Karena kehidupan orang percaya akan selalu menjadi incaran si jahat. Bagaimanapun juga si jahat akan terus berusaha untuk mencegah pertumbuhan kita. Makanya kita harus menguatkan diri. Ya, menguatkan diri itu bagaimana dalam aplikasi dunia kerja. Untuk menguatkan pekerjaan, menguatkan usaha atau karir yang kita miliki gitu ya. Memang kesuksesan kalau dunia katakan adalah hasil kerja keras. Ya. Perencanaan yang matang secara strategis. Tetapi saudara, kita sebagai orang percaya yang diizinkan Tuhan punya karir dan punya jabatan dan pekerjaan, ya, kita diajarkan untuk apa? Untuk berani membangkitkan kembali semangat dan menggali potensi di dalam diri kita. Kita harus berani untuk memulai sebuah pergerakan bersama dengan orang-orang pilihan. Di ayat yang kedua kan ada orang-orang Lewi. Kalau di bahasa aslinya itu bukan kepala-kepala puak tetapi imam. Ya, jadi para imam. Ya. Karena kata teks aslinya itu bukan kepala puak. Kata aslinya adalah para imam. Kohanim ve Leviyim. Kohanim ve Leviyim. Kohanim itu adalah para imam, Velevim itu adalah kaum Lewi. Ya. Nah, ini adalah simbol struktur rohani yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Berarti aplikasinya apa? Kalau kita menempatkan orang itu tepat di pos-posnya, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Ya, demikian juga pelayanan. Makanya Abu dan Abuni terkadang suka ada bongkar pasang gitu ya. Itu untuk mencari mana orang yang tepat di posnya. Karena ternyata kalau kita merindukan kelancaran, berkat, dan juga terobosan. Apalagi tahun ini adalah tahun dengan berkat yang spektakuler dari janji Tuhan buat kita yang percaya. Siapa yang percaya boleh angkat tangannya? Iya. Abuna juga percaya. Kalau kita percaya dengan berkat yang spektakuler, berarti caranya juga nggak cara biasa, harus cara yang spektakuler. Semangatnya juga bukan semangat biasa, harus semangat yang spektakuler. Keberaniannya itu bukan keberanian biasa, harus keberanian yang spektakuler. Dan itu butuh orang-orang yang siap mental, ibaratnya begitu. Yang mentalnya tuh benar-benar spektakuler banget. Makanya dikatakan Kohanim Velevim adalah para imam orang-orang Lewi yang memang ditetapkan sesuai dengan keteraturan dan perannya, dan itu dilakukan secara tertib. Emang kenapa kalau berdasarkan, karena kan kadang-kadang kita tempatkan karena nggak enak atau karena kita kenal dan lain sebagainya. Kalau kenal sesuai dengan posnya oke, tapi kalau nggak sesuai dengan posnya hanya merasakan rasa sungkan, berarti kan perannya yang dilakukan tidak jelas. Kalau perannya nggak jelas, pasti udah kacau. Sama seperti kita nonton film, kita bingung ini orang berperan sebagai apa sih sebenarnya gitu. Karena peranan itu nggak penting gitu dan nggak jelas dia sebenarnya melakukan peran apa. Sehingga cerita film itu juga nggak ada kejelasan. Sama saudara. Orang kalau misalnya nggak di posnya, pasti dia juga nggak akan bagus hasilnya. Hasilnya adalah kekacauan. Ya.
Nah, yang ketiga, di ayat yang ketiga tadi, itu adalah bicara mengenai perjanjian. Nah, perjanjian ini terjemahannya betul, tepat sekali dari berit. Ya, katakan berit. Ya, berit. Berit ini adalah perjanjian kudus antara Allah dengan umat. Ya, jadi hab berit. Kita tahu bahwa kalau raja ditobatkan itu bukan berdasarkan ambisi manusia. Yang benar seperti itu. Walaupun kadang-kadang kebanyakan orang pasti karena ambisi. Sesuai dengan yang kita baca dan kita bahas dari kemarin-kemarin. Tetapi ada kebenaran yang sebenarnya diajarkan. Kalau seseorang atau kita ingin memilih seorang pemimpin atau kita dipilih sebagai pemimpin, kita harus menyadari bahwa keputusan besar untuk menerima promosi, untuk mengangkat pemimpin yang baru misalnya, atau menentukan arah bisnis yang lebih tajam, ibaratnya lebih dahsyat gitu, lebih besar, itu bukan hanya berdasarkan ambisi dan juga kemampuan finansial kita, tetapi juga berdasarkan apa? Perjanjian yang kita buat dengan Allah. Nah, ada banyak orang yang lupa mengikat janji dengan Tuhan. Kalau Anda tanya kenapa, biasanya karena mungkin mereka nggak takut, nggak berani, takut nggak bisa menepati. Mereka nggak berani. Tetapi saya sangat percaya saudara, kalau ini kita lakukan, ketika orang mengatakan kita nih dalam keadaan tidak baik-baik saja, Tuhan sedang membuka jalan agar ketika keadaan tidak baik, Tuhan akan mengizinkan kita akan baik-baik saja. Setuju, katakan amin. Ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, kenapa perlu mengikat perjanjian dengan Tuhan? Artinya mengikat perjanjian itu bukan cuma nazar, tapi bicara mengenai bagaimana ketika ia mulai mau bekerja, seperti yang Abuna selalu ingatkan. Sebelum melakukan sesuatu, berdoa dulu. Lalu setelah melakukan sesuatu, mengucap syukur. Ini adalah mekanisme sebuah perjanjian dengan Allah. Karena ia memulai bersama dengan Allah dan ia menyelesaikan juga bersama dengan Allah. Karena ada banyak orang memulai bersama dengan Tuhan. Begitu selesainya sama teman-teman di karaoke atau di rumah makan. Lupa mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh bertindak secara impulsif. Kita harus bisa menyusun strategi, kita harus mau terbuka, berani bekerja sama, tapi berdasarkan dengan apa yang Tuhan bukakan di hadapan kita. Bukan dari apa yang kita coba buka sendiri. Kan kadang kita harus menguatkan diri kita ya. Dari mulai apa? Misalnya mulai dari, kalau dari bicara mengenai tadi Vahid Kazak tadi, memberanikan diri ya, untuk menguatkan diri dan memberanikan diri untuk melakukan sebuah perombakan. Ketika kita lagi sakit, aku pengen pulih, aku pengen sehat, yang dilakukan pertama kali apa Bapak Ibu? Mental kita tuh harus kita rubah. Kita harus berani untuk tidak lagi makan makanan yang sudah dilarang dokter, misalnya gitu. Itu butuh keberanian, itu hal yang sederhana. Oh, saya ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, saya ingin mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Dia harus berani apa? Bangun pagi, salah satu contohnya. Yuk, tepuk tangan dulu dong yang sudah pejuang-pejuang pagi. Untuk bangun pagi itu butuh keberanian. Karena dia harus menguatkan diri dia supaya dia tetap terjaga. Karena pasti awal-awalnya bangun, tetapi matanya pengennya langsung tidur. Tapi sekarang kan sudah banyak yang mulai berusaha untuk menguatkan diri. Nah, itu dalam hal sederhana. Bagaimana dalam hal pribadi kita dengan Tuhan? Untuk seseorang bisa stop dari dosa dan melawan dosa, mengakhiri hubungan yang toksik atau yang tidak baik, bahkan untuk memulai sebuah kebiasaan baru, contohnya bangun pagi dan ikut BW misalnya, modal dasarnya adalah
membangkitkan keberanian di dalam diri kita. Menguatkan diri kita. Nah, nanti di situ maka akan Tuhan limpahkan segala keteraturan-keteraturan yang ada. Lewat apa? Lewat hikmat yang Tuhan taruh. Ketika kita dengar firman Tuhan, saudara sebagai seorang suami kan langsung punya good governance. Apa tuh good governance? Tata kelola yang baik. Karena semua yang disampaikan di Alkitab adalah is a good news. Semua kabar baik. Baik untuk kita, baik untuk orang-orang di sekitar kita. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pemimpin, kita akan diberikan hikmat good governance, tata kelola yang baik. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana membangun relasi yang benar. Dalam komunitas pelayanan, itu akan ada good governance, tata kelola yang baik. Peranannya seperti apa, sesuai dengan apa yang dipercayakan. Nah, nanti hasilnya akan damai sejahtera. Tidak ada konflik, suasana kondusif. Karena apa? Arahnya jelas. Jadi benar yang disampaikan oleh Abuni di khotbah minggu kemarin pagi. Kalau seorang pelayan Tuhan tidak pernah mau belajar menguatkan dirinya, akhirnya dia akan terjebak dalam sebuah kelemahan dan kemalasan. Dan bagaimana dia bisa memiliki kapasitas dan juga value yang sama dengan pelayan-pelayan lain kalau tidak memulai bersama-sama dalam doa persiapan melayani misalnya gitu. Termasuk juga ketika bekerja. Bagaimana pekerjaan itu akan berhasil kalau hanya pemimpinnya saja yang berkobar-kobar, tapi karyawan-karyawatinya telat semua datangnya. Tidak akan berhasil. Karena semangatnya sudah beda. Saya tutup dengan ilustrasi. Sebelumnya, saya berpikir bahan bakar yang ekonomis itu baik untuk mengatur tata kelola keuangan rumah tangga kami. Abuni juga sepakat. Karena apa? Ya lumayan nih irit. Tapi saudara, ternyata itu keliru. Kenapa? Ketika kami berani bayar harga sedikit lebih mahal, namun ternyata itu justru lebih irit. Oh, kenapa terjadi seperti itu? Satu, mesin lebih awet. Berarti biaya perawatan untuk mesin dipangkas. Ketika kami pakai bahan bakar yang ekonomis, jujur saja, ruang bensin sering kotor, ruang solar sering kotor. Tapi ketika kami memberanikan diri dan menguatkan diri, oke saya bayar harga, kita beli yang paling mahal. Kalau Abuni sih punya prinsip, udah beli mahal aja pasti bagus, bukannya kita mau sok kaya gitu. Tapi ini bagus, semuanya pasti akan baik gitu. Kadang-kadang saya yang agak sedikit berperhitungan ya. Bukan karena saya pelit ya Bapak Ibu. Tapi karena saya memikirkan, ini sayang nih masih bisa buat beli makan anak-anak, buat jajan dan lain sebagainya. Dan itu hal yang wajar. Tapi ketika saya mulai dengan cara yang benar. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Di mana mereka gak langsung ambil orang kuat, bunuh Atalia. Tapi mereka persiapkan dulu dari awal. Mereka mulai bersama dengan Tuhan. Mereka mulai dengan keteraturan yang benar. Bahkan mereka berani mengatakan, tidak boleh sembarang orang masuk ke sini. Kalau gak mati. Itu bicara mengenai apa? Jangan sembarangan pegang alat yang bukan bagiannya. Jangan kerjakan pekerjaan yang bukan bagiannya. Untuk itu benar banget gitu. Kadang setiap orang ketika ada mixer, semua orang jadi operator. Ini contoh ya misalnya. Oh ini. Nggak lama rusak. Tapi ketika
berani bayar harga, memberanikan diri untuk memanggil yang expert, dididik kepada orang-orang yang sudah dipilih, diedukasi. Penggunaannya benar karena sesuai dengan apa yang diperankannya. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau sesuai dengan peranannya, maka ketika orang bilang, ini sedang dalam keadaan tidak baik. Ada orang-orang tidak baik. Oh, ada orang niat ini nggak baik, itu nggak baik. Tetapi kita tidak akan terpengaruh dengan itu. Sebab apa? Ada janji Tuhan dan prinsip kebenaran yang kita bangun sejak awal. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Mari renungkan sejenak. Terkadang kita tidak cukup berani untuk bayar harga lebih mahal. Tidak cukup berani untuk menguatkan diri kita lebih dari yang pernah kita lakukan. Karena ada begitu banyak kebiasaan dan juga sesuatu rutinitas yang selama ini membuat tubuh kita menjadi lemah. Roh kita menjadi malas. Pikiran kita menjadi tumpul dan tidak mau belajar sesuatu. Tetapi kalau kita tahu keadaan ini semakin mengerikan, banyak kabar yang tidak menyenangkan. Oh, suasana situasi sedang tidak baik. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita diberikan dan diingatkan. Mari saudara, bangkitkan keteguhan hatimu untuk pemulihan dengan menguatkan dan memberanikan dirimu. Vayit Khazak bersama dengan orang-orang atau sistem yang sudah Tuhan tentukan. Seperti halnya di dalam BW ini. Tuhan menentukan kita dididik berani bayar harga bangun pagi. Kita dididik untuk menguatkan mata kita. Dan menguatkan telinga kita untuk mendengar kabar baik. Supaya kita memainkan peranan kita sesuai dengan yang Tuhan percayakan. Maka kita akan sama seperti Yoyada. Berdiri di atas kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan mulai saat ini. Untuk berani membangun hidup dan pekerjaan kami dengan cara Tuhan. Dengan mengikat perjanjian bersama dengan Tuhan. Memulai bersama dengan Tuhan, mengakhiri juga bersama dengan Tuhan. Kami memiliki ketertiban spiritual, ketertiban ilahi. Dan kami yakin sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang paling tua dalam keluarga, kami akan menjadi pribadi yang berdiri atas bukan lagi prinsip kami sendiri, tapi pada perjanjian kami dengan Engkau. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Helmi yang jam 9 nanti akan ada pemeriksaan MRI. Juga Sandro akan ada beberapa panggilan untuk pekerjaannya dan beberapa tes sudah dilakukan. Harapan kami dan juga harapan keluarga ini adalah Ibu Helmi pemulihannya sudah semakin sempurna. Dan Tuhan menyediakan pekerjaan bagi putranya Sandro yang terbaik. Kami percaya pemulihan juga diterima oleh Ivana. Ivana sehat walaupun 2 hari yang lalu mengalami panas, demam belum turun, tetapi kerajinan orang tuanya, Pak Jordi dan Bu Vivi untuk terus mau bangun pagi, mendengar firman Tuhan. Yang perlu ditambahkan keluarga ini adalah mujizat kesembuhan bagi putrinya. Kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ivana sembuh, demam Ivana turun. Dan kuasa bilur Tuhan Yesus juga menjamah Ibu Helmi. Dan kami semua, terima kasih Tuhan. Kami akan teguh dengan prinsip yang sudah kami terima ini. Kami tidak akan takut dan khawatir. Mari Bapak Ibu dan juga saudara-saudari, terimalah berkat anugerah cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kekuatan, keberanian,
dan damai sejahtera, agar terjadi pemulihan. Ketika dunia mengatakan, oh sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita orang-orang yang percaya dan taat, kitalah yang penerima berkat-berkat yang spektakuler itu. Kita akan tetap dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan. Ada satu ayat pegangan buat saudara di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ya, Abuna akan bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. 1 dan ke-6 indah sekali ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini indah, sayang kalau dilewatkan setiap pagi. Baik saudara-saudari ya, yang berlibur jangan lupa tetap berdoa, yang tetap bekerja jangan lupa menerapkan keberanian dan juga strategi ilahi yang sudah disampaikan. Dan Bu Helmi, semangat senantiasa, doa kami menyertai Bu Helmi selalu. Kasih Abuna. Kasih Abuna. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak Ibu semua. Kasih Abuna. Ini Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna, Abuni, Ibu Leri nggak ada nih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Amin. Bu Acen Ya. ada digeser layarnya biar kelihatan Oma Leli. Digeser ke kanan atau geser ke kiri, biasanya gitu Bu. Iya, oke deh ya Bapak Ibu semuanya. Mati. Iya, Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Halo. Terima kasih ya Ibu Leri. Abuni, makasih Abuni. Oke deh, Tuhan berkati ya. Terima kasih banyak. Shalom semuanya. Jangan Jangan kasih kendor. kendor. Bye. Bye.